royalty-free music for videos and media projects. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemrograman 1. Pemrograman 1 di sini tentunya kita menggunakan C++. Nah, bagaimana kita menggunakan dep C++ untuk bahasa pemrograman C++? Yang pertama adalah tentukan Anda sudah menginstal aplikasinya, toolsnya gitu ya, itu dep C++. Boleh pakai Codeblock, boleh pakai Microsoft C++, cuma untuk yang lebih mudah atau ringan kita bisa gunakan dep C++. Klik 2 kali gitu ya. Oke, nah ini adalah lembar kerjanya gitu ya. Pada saat sudah masuk lembar kerja, file, new, project. Nah di sini kita pilihnya adalah konsol karena kita masih pemrograman dasar. Misalnya di sini saya tulisnya adalah P1 misalnya tentang Hello World gitu ya. Hello namanya, oke. Nah yang menarik di sini pada saat berbicara tentang pemrograman 1 di sini tentang C++, kita nanti kalau menggunakan dep itu ada 2 file gitu ya. Misalnya saya buat nih pemrograman C++ gitu ya, C++. Oke. Ini. Nah, yang pertama adalah P1 hello dep simpan gitu ya. Nah, untuk mempermudah ini Anda hapus, ini namanya komentar yang hijau ini jadi tidak akan terbaca gitu ya. Kemudian ini untuk mempermudah Anda bisa kosongkan dulu karena kita masih baru gitu ya. Awal bagi pemula. Nah, ini namanya adalah header. Nah, ini adalah header. Header ini apa? Header ini adalah kepala program. Ini adalah fungsi utama, ini badan program dan ini yang akhir dari programnya gitu ya. Bagaimana kita akan menampilkan? Kalau untuk menampilkan hello world, kita gunakan printf. Nah, di sini untuk C++ gitu ya, kita bisa menggunakan printf dan scanf atau check-in dan check-out. Misalnya di sini saya ingin menampilkan hello. Karena kita di Stimik Bandung gitu ya. Oke, ini untuk output saja berarti seperti itu ya. Oke. Yang pertama adalah kita bisa running pakai F11 atau di sini bisa compile F9. Kemudian di sini bisa di debug F5. Tapi kalau saya biasanya langsung saja compile dan running gitu ya. Nah, ini minta menyimpan lagi. Tadi yang seperti saya katakan gitu ya. Nah, kalau sudah ada, samakan saja nama filenya. Cuma devnya Anda hapus. Gitu ya. Simpan. Kalau sudah tidak ada error, berarti nanti sudah ada outputnya gitu ya, hasil runningnya. Nah, seperti ini hasil runningnya gitu ya. Hello Stimik Bandung. Nah, ini ya. Hello Stimik Bandung. Tuh. Ini untuk tampilannya. Ya, untuk menampilkan yang pertama. Oke, next kita masuk ke deklarasi variabel statis dan dinamis gitu ya. Oke, di sini ada contoh yaitu untuk variabelnya. Di sini ada integer name. Nah, ini pendeklarasiannya adalah statis karena sudah ada isinya gitu ya. Maka nanti pada saat outputnya kita tinggal tampilkan saja printf, name. Nah, name ini yang berpengaruh namanya harus sama dengan ini gitu ya. Ini panggilan statis berarti tidak usah pakai simbol n. Nah, yang menarik adalah untuk variabel dinamis gitu ya. Dinamis char nama. Masukkan nama Anda di sini, %s karena karakter, ini %d karena integer gitu ya. Nah, ini pakai n, nama, simbolnya ini, karena panggilannya adalah untuk dinamis, seperti itu. Outputnya seperti apa? Nanti kita bisa langsung coba gitu ya. Oke, kita langsung coba di sini, masuk ke lembar kerjanya, untuk C++ gitu ya. Oke. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah pada saat kita masuk ke lembar kerja, file, new, project gitu ya. Kita include IOStream. Tadi kita punya 2 variabel. Variabelnya adalah name. Name ini sudah saya isi misalnya 12.001 seperti itu ya. Ini berarti variabel statis gitu ya. Pakai komentar. Nah, ini komentar namanya variabel statis gitu ya. Oke, yang kedua saya mau nama, char, nama. Nah, ini mau dinamis, nanti kita inputkan. Berarti kalau name karena statis, berarti cukup kita menggunakan printf saja. Hati-hati, printf-nya di sini karena integer berarti %d, gitu ya. Tidak usah pakai n, langsung name. Nah, untuk awalan boleh dikasih misalnya di sini name, titik 2 seperti itu.
Nah, di sini ada yang menarik. Kalau kita tambahkan slash n, ini pindah baris. Jadi nim satu baris, baris keduanya adalah nama. Tapi kalau tidak pakai slash n, maka nanti satu baris antara nim dan nama gitu ya. Printf yang kedua, kita akan memasukkan apa gitu ya? Nama. Nama gitu ya. Nama, kemudian hati-hati di sini karena kita mau ada inputan keyword, berarti pakai scanf gitu ya. Persen S karena kita menggunakannya adalah karakter gitu ya, karakter di sana. Persen S, kemudian koma, simbol N, nama seperti ini gitu ya. Nah, ini untuk pendeklarasian statis dan dinamis seperti itu. Nah, di sini cukup, jadi printf-nya 2 karena kita menampilkan sim ini sudah ada isinya. Nah, ini untuk yang deklarasi variabel statis. Seperti itu ya, dipanggilnya di sini berarti variabelnya secara dinamis. Oke, untuk merunning masih ingat kita bisa pakai F9 atau F11 atau di sini kita langsung tekan button compile and run gitu ya. Langsung. Oke, namanya di sini misalnya variabel. Oke. Nah, ini untuk variabel gitu ya. Nah, NIM-nya sudah ada kan? 12001 nama kita input. Misalnya saya Syafiq Ahmad. Gitu ya. Jadi ini statis, tinggal nampilkan saja karena sudah isinya. Kalau dinamis berarti perlu ada inputan dari keyboard. Saya inputkan Syafiq Ahmad. Sama seperti contoh ya. Oke, berhasil ya. Nah, selesai. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke yang kedua yaitu adalah untuk masih variabel statis dan dinamis. Di sini kita pengen ada perhitungan gitu ya. Perhitungannya integer dan float. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada saat perhitungan gitu ya. Kalau misalnya satuannya adalah tipe pada datanya adalah variabel integer gitu ya. Tipe datanya integer variabelnya, maka di sini untuk penampung pun harus sama gitu ya, float x y tambah ini 1 gitu ya tipe datanya. Bu, boleh tidak kalau nanti misalnya integer a, b kurangnya di float boleh, tapi nanti hasilnya akan tidak sesuai gitu ya. Oke, yang selanjutnya di sini untuk printf-nya karena float ini bisa menggunakan angka desimal. Maka kalau misalnya 9 dibagi 3 kan 3, tapi kalau 10 dibagi 3 3,33. Nah, bagaimana kalau tidak dibatasi ya akan munculnya 3,3333. Kita bisa batasi seperti ini, pakai persen. Kalau F itu kan float ya, berarti persen 0,3, berarti 3 digit di belakang koma, gitu ya. Oke, untuk membuktikannya kita langsung saja ngoding. File, new, gitu ya, project masih ingat, kemudian kita pilih basic, console, kemudian C++, di sini saya pakainya P1, di sini kita gunakan variabel desimal gitu ya. Variabel atau hitung karena ada desimal. Oke. Nah, di sini ini boleh dikosongkan dulu gitu ya. Nah, ininya kita kosongkan, kita lembar kerjanya. Variabelnya saya punya integer tadi kita samakan gitu ya. A, B, penampungnya apa? Kalau tadi kurang gitu ya, titik koma. Kemudian kita pengen ada yang desimal, float x, y. Variabelnya boleh Anda ganti gitu ya. Boleh pakai nilai A, nilai B gitu ya. Nah, itu bebas sebetulnya. Yang penting sesuai dan hati-hati untuk penamaan variabel tidak boleh diawali dengan simbol dan angka-angka gitu ya. Kalau satu tambah misalnya di sini satu ini tidak boleh, tapi kalau tambah di sininya satu itu boleh kan ya. Nah, silakan nanti dipelajari lagi pendeklarasian variabel. Oke, di sini saya ingin isi nih untuk yang A isinya 100 gitu kan ya. Kemudian saya ingin isi untuk yang B sama dengan 45 seperti ini ya. Kemudian kita cek lagi, saya pengen misalnya untuk yang X dan Y ini nanti diinputkan, berarti kita bisa menggunakan variabel dinamis gitu kan ya. Nah, untuk yang X saya masukkan nih 10,5, berarti 10,5 ya, Y-nya sama dengan 10 gitu ya. Oke, maka di sini kita tinggal nampilkan saja rumusnya, kalau kurang sama dengan A kurang B, seperti itu. Kalau tambah sama dengan X tambah Y gitu ya.
Kita ingin menampilkan saja, maka printf. Nah, printf gitu ya. Kemudian di sana berarti hasil tambah gitu ya. Hasil kurang sama dengan A dikurang B sama dengan hasilnya gitu ya. Jangan lupa koma, kita tidak pakai n karena ini statis, berarti langsung apa variabelnya? Kurang. Gitu kan ya? Titik koma. Nah, bagaimana dengan untuk yang float? Sama di sini gitu ya. Cuma untuk yang diperhatikan nanti kita pakai persentasenya di akhir ya biar bisa memperlihatkan hasil tambah X tambah Y sama dengan gitu ya. Oke, nah di sini untuk menambahkan si variabelnya gitu ya. Oke, ini berarti tambah. Ya. Oke. Nah, untuk tampilannya di sini, nah yang diperhatikan adalah tadi kalau berbicara tambah kurang, ini kan tadi integer ya, berarti persen D, gitu kan ya. Supaya pindah baris kita pakai slash n, boleh. Kemudian untuk yang ini karena float tadi, ini persen F. Oke Bu, saya pengen ditambah dengan digitnya hanya menambahkan 3 digit di belakang koma, berarti 0,3. Seperti ini, gitu ya. Oke, setelah selesai kita running. Kalau jangan takut untuk error, nanti Anda tinggal cek saja errornya. Seperti itu ya. Oke, kita running. Variabel tadi variabel hitung ya. Simpan. Oke. Kita simpan lagi nih. Save as dulu projectnya. Oke. Nah, hasilnya ini bisa terlihat gitu ya. Variabelnya hasil kurang A dikurangi B, 100 dikurangi 45, 55 betul ya. 10,5 ditambah 10, 20,5. Karena saya mintanya digitnya 3 digit, 0,3, maka munculnya 20,500. Bu, saya pengen ganti, coba ini dengan 2. Boleh? Gitu ya, kita coba running lagi. Nah, jadi 2 digit seperti ini, gitu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini silakan dicoba untuk menampilkan variabel statis dan dinamis, kemudian untuk menampilkan yang tipe datanya bisa menggunakan desimal juga, gitu ya. Oke, kita ketemu di next pertemuan terkait tentang pengondisian yaitu if else. Untuk latihannya silakan dicoba untuk menghitung luas segitiga, menghitung luas lingkaran, dan menghitung luas persegi panjang. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian, saya tutup. Untuk pertemuan terkait dengan pemrograman 1, yaitu untuk pengenalan variabel statis dan dinamis. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TunePocket.com